Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari hal yang lagi banyak diperbincangkan, yakni soal pemain timnas yang kemarin di timnas di AFF malah bapuk, tapi di klub malah jadi gacor, yang ujung-ujungnya Sintayong juga yang disalahin. Salah satunya adalah Arkan Fikri di Arema, yang di AFF jadi bulan-bulanan netizen nih lantaran seling blunder. Di klub lawan Semen Padang kemarin justru jadi man of the match. Nah, ini melihat kondisi ataupun apa yang dilakukan oleh Arkan Fikri ini, banyak yang bilang kayak gini, no, lihat dasar pelatihnya aja di timnas yang jelek, tuh buktinya di liga dia bagus. Buat saya pribadi, sing komen koyok ngeneki ran duwe utak blas, picak mata nih. Justru saya mau mempertanyakan ke si pemainnya, lu tuh udah dikasih kesempatan main di timnas oleh pelatih, kenapa nggak lu manfaatin? Kenapa nggak lu maksimalin? Apa sengaja lu disuruh oleh seseorang lu mainnya bapuk di timnas biar Sintayong dipecat? Itu loh yang harusnya kami bertanyakan sama si Arkan Fikri. Bukan Arkan Fikri aja sih, tapi juga beberapa pemain seperti Hoki Caraka juga nih. Contohnya Hoki Caraka deh, itu kan di klub bapuk nih, begitu dipanggil di timnas dilatih nih sama Yeom Ki-hun, jadi gacor kan di klub. Kenapa tiba-tiba ketika kembali dipanggil ke timnas, kenapa di timnas jadi bapuk lagi? Arkan Fikri juga sama nih, dulu ya waktu di timnas itu dilatih sama Indra Syafri itu bagus, giliran balik ke klub bapuk lagi. Dipanggil tuh sama Sintayong buat TC, bagus kan balik ke klub. Kenapa sekarang ketika dipanggil di AFF jadi bapuk? Ini kenapa? Makanya inilah yang harus kita pertanyakan. Kalau ada yang komentar, dasarnya aja pelatih timnasnya yang jelek, Anda salah. Sekarang saya tanya nih, Rizky Ridho di timnas bagus nggak? Bagus dong. Di klub bagus nggak? Bagus juga. Terus juga Calvin Verdong di timnas bagus gak? Bagus banget. Di klub bagus banget juga. Jay Ijes nih di timnas sama di klub bagus gak? Tetap bagus. Yang paling menonjol adalah Pratama Arhan. Di klub jebloknya minta ampun, tapi dilatih di timnas. Kenapa di timnas bagus? Artinya apa? Bukan pelatihnya harus disalahkan, tapi tanya sama pemainnya kenapa bisa seperti itu. Sebab kalau menurut Evan Dimas, nggak usah buru-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain lokal kita di ranah liga. Paham nggak maksudnya? Maksud Evan Dimas, lu nyalahin pelatih, tapi itu pemain di liga dimainin nggak tuh, dikasih kesempatan tampil nggak sama klubnya, gitu loh. Lu juga bagaimana ketika pemain itu dikasih kesempatan di timnas, apakah dia ini memaksimalkan apa enggak? Itu yang dimaksud sama Evan Dimas. Makanya kalau dibilang pelatihnya di timnas yang jelek, nah pertanyaannya adalah kenapa setiap pemain yang habis pulang dari timnas ketika main di klub jadi bagus? Artinya apa? Berarti pelatihan di timnas itu lebih bagus dong dibandingkan pelatihan di klub. Masih nggak percaya? Nih pemain sebelum dipanggil ke timnas di klubnya jeblok banget kan, malah jarang dipakai. Ketika si pemain dipanggil ke timnas, pulang dari timnas pasti jadi pemain inti dong. Artinya apa? Pulang dari timnas pemain ini jadi lebih bagus dong. Artinya kalau gitu kenapa dibilang pelatihnya yang jelek? Mikir. Yang harus dipertanyakan itu si pemainnya. Kenapa ketika di timnas dia jeblok? Kenapa ketika di timnas dia bapuk? Apakah memang ada oknum-oknum tertentu yang minta dia main jeblok di timnas supaya Sintayong dipecat? Itu yang harus diselidiki. Kalau dibilang Sintayongnya jelek, pelatih anu yang bagus, Indra Syafri yang bagus, lah buktinya Doni Tripamungkas mau dilatih sama siapapun tetap bagus. Kalau memang dia punya mental yang bagus, punya memang mental yang kuat, gitu aja sih secara logikanya. Beberapa hari yang lalu, Ketum PSSI Erick Thohir diwawancarai di sebuah media asal Korea Selatan bernama Best Eleven. Di sini Eto ini ditanya beberapa pertanyaan termasuk soal Sintayong. Menurut Erick Thohir, dirinya ini nggak ada masalah sebenarnya sama Sintayong. Bahkan
Erick Thohir ini mengapresiasi kinerja Sintayong selama di timnas. Nah, inilah kutipan ucapan Erick Thohir yang kami ambil dari harian Best 11 Korea. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara total. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Sintayong untuk sepak bola Indonesia. Itu ucapan Erick Thohir. Artinya apa? Di PSSI itu, pucuk pimpinan PSSI beserta beberapa memang orang-orang yang masih setia dengan Sintayong, nggak termasuk Arya Sinulinga ya, dia ini apa ya, bermuka dua kayaknya ya. Seperti Ratu Tisa, Sumarji, ini orang-orang yang memang nggak ada masalah sebenarnya sama Sintayong. Evaluasi ya evaluasi aja, dan ini hal yang wajar ya soal evaluasi. Jangankan di federasi, jangankan di PSSI, di klub aja tiap kali habis bertanding pasti ada evaluasi dong. Tapi bukan berarti setiap kali mendengar kata-kata evaluasi itu harus memecat pelatihnya. Yang bikin gaduh itu kan dan yang menimbulkan perpecahan itu adalah adanya oknum-oknum yang memang nggak suka sama Sintayong, membuat drama nih seolah Sintayong ini dievaluasi itu harus dipecat. Bener dong? Jadi intinya sebenarnya PSSI-nya sih kalem-kalem aja sih sebenarnya. Ini loh orang-orang yang emang nggak suka sama Sintayong, mereka ini tuh emang sengaja ya membuat kisruh suasana dan membuat repot agar ya memanas-manasin netizen agar Sintayong ini dipecat ya. Dan sialnya orang-orang seperti ini tuh sebagian besarnya adalah anggota Esko PSSI dan karyawan PSSI loh. Jadi secara singkatnya kita itu dikasih tahu kalau yang namanya ketum, waketum dan manajer timnas sebenarnya nggak ada masalah apa-apa loh sama Sintayong. Ya udah evaluasi aja. Tapi ini nih kroco-kroco yang nggak suka Sintayong nih langsung nih bikin drama nih. Sintayong dievaluasi harus dipecat. STY gagal di AFF harus dipecat. Betul dong? Jadi intinya gini deh, kalau buat kami pribadi gini loh ya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita nih kalau sebagai supporter ya, sebenarnya kita ini lagi diuji loh. Apakah kita ini supporter timnas sejati atau cuma sebagai fans FOMO? Kalau kita merasa sebagai supporter timnas sejati, harusnya sih nggak terpengaruh ya dengan ucapan Toel dan pasukannya. Sebab dari pihak PSSI-nya nggak pernah bilang tuh kalau mau mecat Sintayong, kecuali ketum PSSI bilang kayak gini nih, ah Sintayong gagal di AFF, kita pecat aja. Ada nggak? Nggak ada kan ketum PSSI bilang gitu. Jadi ya kita ini jangan terlalu mudah percaya dan dipecah belah oleh oknum-oknum yang emang nggak suka sama Erick Thohir dan Sintayong. Lanjut kita ke berita klub. Di balik kekalahan telak Borneo FC di kandang mereka sendiri oleh Persik Kediri 0-4 dan menjadikan kekalahan perdana Borneo FC di kandang di musim ini, bos Borneo FC langsung mengunggah hal ini di Instagramnya. Ini gambar jam pasir dan gambar jam waker. Ada yang tahu arti yang dimaksud oleh Nabil Hussein? Sebab di slide kedua ya, Nabil ini mengunggah quote soal kesabaran. Ya kami paham sih kekesalan dari Nabil Hussein. Bayangin aja 2 laga berturut-turut Borneo FC kalah, plus 2 laga berturut-turut Borneo FC dapat kartu merah lawan Persebaya Nadeo, lawan Persik Kediri Kei Hirose. Apalagi kita tahu lah tipikal dari Nabil Hussein. Nabil Hussein ini tipikal orangnya emosian, gak sabaran dan perfeksionis. Jadi ya mungkin aja Nabil Hussein ini mulai kecewa dengan taktik pelatih Peter Huistra. Apalagi kemarin kan seperti kasus Nadeo kan, Nabil Hussein kan bilang ya udah coret aja kalau dia bikin blunder mulu. Peter Huistra bilang dia nggak akan ke Madura United, dia nggak akan kemana-mana. Jadi seolah ada hal ketidaksejalanan antara manajemen Borneo FC dengan sang pelatih. Apalagi usai ada rumor atau isu kalau katanya si Peter Huistra ini akan ke timnas gantiin Sintayong. Nah dengan postingan seperti ini, buat kami pribadi prediksi kami ya, tebakan kami sih ada 2 nih. Yang pertama pecat pelatih, yang kedua rombak skuad. Jadi ya kalau udah gini nih, maaf-maaf aja ya, buat tim-tim yang ngincar Matius Pato, ini kayaknya nggak bakalan bisa nih. Kemungkinan Pato akan resmi ke Borneo FC.
Pemain keturunan Indonesia Belanda Jordi Tutuarima terpantau tengah mengikuti trial di Persis Solo. Kalau buat kami pribadi ini nggak mengejutkan, sebab dari 2019 silam Jordi ini udah ngebet banget nih pengen masuk ke timnas. Bahkan waktu itu dia ini sampai ngomong sendiri sama Ezra Walian yang waktu itu memang mantan rekan satu timnya di Telstar ya. Bilang sama Ezra tuh katanya, Ezra bilangin sama Sintayong kalau dia pengen masuk ke timnas. Tapi waktu itu Sintayong ini justru ambil Jordi yang lain, yakni Jordi Amat. Sebab waktu itu Sintayong mikirnya gini, Tutuarima ini cuma bek kiri, sementara Jordi Amat ini ya, multiposisi. Tutuarima sendiri udah setahun ya dilepas oleh klub FC Noah. Dan dengan kata lain, sejak 2024 ini Tutuarima ini tanpa klub loh ya. Jadi kita lihat nanti apakah Tutuarima ini berhasil trial di Solo dan apakah dia bisa menarik hati Sintayong untuk dinaturalisasi. Persebaya gagal memperlebar jarak dengan Persib. Usai di laga terakhir putaran pertama justru kalah dari Bali United dengan skor 2-0 ya. Kalau kami analisa di laga ini, sebenarnya permainan kedua tim ini seimbang sih. Cuma ya itu, dalam sepak bola, siapa yang hilang konsentrasi, maka akan dihukum. Bali United emang sangat ngotot di laga ini. Seperti biasa ya, kalau Teko ini didesak out sama supporternya, entah gimana caranya nih, Teko ini selalu bisa loh bikin pemain Bali United ini mainnya jadi beringas. Sementara bagi Persebaya di laga ini jelas banget ya hilangnya Rivera benar-benar kerasa bagi permainan Persebaya. Tony Firmansyah sebagai penggantinya ini sangat bagus tampil di laga ini, tapi sayang justru malah cedera. Sebenarnya Persebaya bisa aja unggul duluan loh di babak pertama, tapi lagi-lagi terlalu banyak buang peluang, ini akan dihukum loh dalam dunia sepak bola. Ucok, Bruno ini terlalu sering buang peluang. Nah khusus untuk Bruno Moreira, entah ini cuma kami yang ngerasa atau kalian ngerasa nggak sih? Semenjak di awal musim kemarin, di musim ini ya, Bruno ini udah ditawar sama Persib dan sempat deal juga sih ke Persib, tapi tiba-tiba ngebatalin lantaran ditawarin jadi kapten di Persebaya. Tapi kok semenjak dia ditunjuk jadi kapten, semakin lama semakin turun ya permainannya. Kita itu udah nggak ngelihat loh Bruno yang kayak kemarin-kemarin nih yang istilahnya menakutkan lah, seperti yang biasa ditunjukin ya. Jadi kenapa ya kok Bruno jadi begini? Jadi intinya kalau saran kami ya buat Persebaya di paruh musim kedua nanti, ini cuma saran aja loh ya, Paul Munster itu harus benar-benar mengasah lini serang Persebaya. Finishing itu yang harus segera dibenahi oleh Paul Munster. Jangan cuma selalu bilang saya tuh cuma butuh tambahan back lah, back terus yang dicari. Orangnya tak gol biar penange, tambah meneh striker. Mosok cuma punya Ucok di lini serang sementara cadangannya cuma punya Rizky Dwi. Ya cuma itu sih yang bisa kami analisa di laga ini. Pelatih Boyan Hodak ini pasrah nih, bursa transfer udah mau habis nih. Tapi sampai saat ini Hodak ini belum dikasih duit buat belanja. Makanya kalau kata Hodak, kami masih menunggu. Kalau tidak ada uang, Anda tidak bisa mendatangkan pemain. Jadi saya masih menunggu, itu kata Hodak. Ini kan lucu loh buat kami. Kita mungkin masih inget dong ucapan dari Aditya Putra Herawan di podcastnya Persib yang bilang udah ngedapetin 3-4 pemain baru. Tapi justru Hodak bilang belum belanja satupun pemain. Nah, apakah ini ada Aditya menutup-nutupin nih? Atau emang ada yang nggak sejalan nih antara pelatih dan manajemen? Maksudnya gini nih. Pelatih minta pemain manajemennya para cari pemain sendiri yang sesuai keinginan manajemen. Gitu loh maksud kami. Karena kan secara logika gini deh, kalau memang manajemen udah ngedapetin 3-4 pemain baru, kenapa pelatih belum tahu? Harusnya pelatih udah tahu dong. Jadi yang kami takutkan tuh gini loh, ini cuma apa ya? Cuma pikiran jelek kami aja kali ya. Jadi takutan kami kayak gini nih, pelatih bilang kayak gini nih, bos, mana ya duitnya jeung meuli pemain anyar, kaburu beak ya bursa transferna. Terus dijawab sama manajemennya bilang gini, engke heula atuh da duitna oge can aya, sabar we heula.
Padahal dalam hatinya si manajemen, alah duit mah aya mau dibikin kasih aku aing duit nah aing we nu meuli pamain mah. Kan lumayan duit ti bos utama teh aya leuwih. Nah, itu yang kami takutin lu ya. Kenapa kami bisa berpikiran seperti ini? Karena saat ini yang pegang keuangan di Persib ini bukanlah orang yang pintar dalam ilmu ekonomi seperti Teddy Cahyono. Makanya nikmatin aja ya buat bobotoh, palingan juga ngambil pemain dari akademi lagi seperti Lukman kemarin.